Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar online-nya. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Bab 3, Peduli Lingkungan. Bagian 1 yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan kehidupannya. Sumber makanan yang diperlukan oleh manusia dapat diperoleh dari hewan atau tumbuhan. Sumber makanan dari hewan antara lain seperti daging, telur, dan susu. Adapun sumber makanan yang berasal dari tumbuhan antara lain seperti nasi, sayuran, dan buah-buahan. Selain makanan, manusia juga sangat memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen dihirup dan mengisi paru-paru. Oksigen kemudian diserap oleh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Bagaimana rasanya kalau kita kekurangan oksigen? Cobalah kamu menahan napasmu beberapa menit. Dan apa yang kamu rasakan? Ya, benar. Kamu akan sesak, pusing-pusing, dan tidak enak. Hasil pernapasan manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida hasil pernapasan manusia itu dibutuhkan oleh daun pada tumbuhan. Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan pada saat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penyerapan karbon dioksida, air, dan garam dari dalam tanah dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis menghasilkan makanan pada tumbuhan hijau. Selain itu, fotosintesis juga menghasilkan uap dan oksigen. Oksigen tidak diperlukan lagi oleh tumbuhan, maka dilepas di udara, sehingga tumbuhan merupakan sumber oksigen dan juga sebagai penghasil makanan bagi hewan dan manusia. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dapat dilakukan pembibitan dan penanaman tanaman. Pembibitan dan penanaman tanaman dilakukan sesuai cara perkembangbiakan tanaman tersebut. Apa saja ya perkembangbiakan tanaman tersebut? Yuk simak video berikut. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya.
Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan kesemap. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies Volvox. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dan contohnya. Tumbuhan termasuk salah satu makhluk hidup. Seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif berarti tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif berarti melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita mengenal perkembangbiakan vegetatif buatan yuk. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan dibantu oleh manusia. Ini dia macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. 1. Vegetatif buatan dengan cara cangkok. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Dari akar tumbuh itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru yang akan sama dengan tanaman induk. Biasanya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara cangkok adalah tanaman pohon berbuah yang punya kambium. Contoh pohon yang bisa dicangkok adalah pohon jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. 2. Vegetatif buatan dengan cara stek. Perkembangbiakan ini berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah mawar, lavender, rosemary, dan lain-lain. 3. Vegetatif buatan dengan cara menempel atau okulasi. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Cara ini bisa menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda dengan sifat yang berbeda. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jeruk nipis, kakao, belimbing, dan lain-lain. 4. Vegetatif buatan dengan cara mengenten atau sambung pucuk. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menyambung batang dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dari keluarga yang sama. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah terung dengan tomat, durian dengan mangga, dan lain-lain. 5. Vegetatif buatan dengan cara merunduk. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian batang yang tertimbun tanah itu akan tumbuh akar. Kalau sudah cukup kuat, batang yang terhubung dengan tanaman induk bisa dipotong. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kangkung, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif. Perkembangan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji dan melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Proses perkembangbiakan generatif terjadi saat sel sperma dari benang sari bertemu dengan sel telur dalam bakal buah. Perkembangan generatif ini terjadi pada tumbuhan berbiji karena nanti prosesnya melibatkan bakal buah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Agar perkembangbiakan ini terjadi, maka bunga harus memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang lengkap, yaitu bunganya terdiri dari putik dan sari saja, karena ada bunga jenis lengkap dan tidak lengkap.
Contohnya tumbuhan berkembang biak secara generatif antara lain, yaitu jagung, padi, gandum, mawar, kembang sepatu, bunga matahari, anggrek, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tugas anak-anak adalah mengisi tabel berikut. Ada 10 tabel ya. Jadi contoh yang pertama ada tanaman jeruk. Nah, tanaman jeruk ini berkembang biak bisa menggunakan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif buatan, yaitu cangkol. Nah, tanaman tidak hanya memiliki satu cara berkembang biak, ada juga yang memiliki dua cara berkembang biak. Paham ya? Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!